Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan doktrin Kristen supaya kita juga lebih mengerti wawasan Alkitabiah yang kita harus miliki di dalam pikiran kita, dan itu akan menggelorakan hati kita lebih yakin, lebih mantap tentang kepercayaan kita kepada Kristus dan juga Alkitab. Hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang aneh, yang menyimpang, yang menyesatkan, yang seringkali dipublikasikan melalui sosial media. Karena itu kita harus memperlengkapi diri kita dengan pemahaman yang benar dari pengajaran yang sehat dari Alkitab. Karenanya pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Saudara sekalian, semua orang yang percaya ada kehidupan di balik kematian ingin masuk sorga. Saya percaya saudara tidak mau masuk neraka kan? Saudara tentu ingin masuk sorga. Tapi bagaimana caranya? Banyak orang berpikir kalau saya berbuat baik, berbuat amal yang banyak, saya akan masuk sorga. Tapi Roma 3 ayat 23 berkata, tidak ada yang benar di atas muka bumi ini. Bahkan Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata, segala kesalahan kita seperti kain kotor yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, makanya kita harus yakin apa yang diajarkan Alkitab. Kita ini bisa masuk surga karena beriman kepada kasih karunia Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 hal ini dijelaskan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita ini selamat karena kasih karunia Allah. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian keselamatan, jaminan masuk surga itu bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Jadi kita harus mengimani, percaya kepada tawaran Allah untuk hidup kekal yang merupakan free gift, pemberian cuma-cuma bagi orang yang percaya. Makanya tidak boleh ada orang yang sombong, memegahkan diri. Seakan-akan usaha kita, amal kita lah yang membawa kita ke surga. Kalau gitu apa gunanya perbuatan baik? Perbuatan baik adalah bukti atau buah bahwa kita sudah diselamatkan. Orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Yesus pasti akan meresponnya dengan ucapan syukur, dengan melakukan perbuatan baik. Tapi itu bukan syarat keselamatan. Itu adalah hasil daripada keselamatan. Karena Alkitab berkata keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, maka kita harus beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Kristus, yaitu Allah yang telah datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat yang percaya. Dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi siapa Kristus yang datang ke dalam dunia? Dia adalah Juru Selamat dan Tuhan. Hari-hari ini ada orang yang bilang bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Loh, malaikat aja tahu Yesus itu Juru Selamat. Saya lebih percaya kepada malaikat dong daripada kepada pendeta yang mungkin gelarnya berderet profesor, doktor, karburator, kotor, bocor, tetapi dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Itu para martir pada abad mula-mula, termasuk para murid Yesus mati syahid, ada yang mati dibakar, ada yang diterkam oleh singa. Oh, mengalami aniaya. Kenapa? Karena mereka mempertahankan keyakinan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan. Lalu ada orang yang mengajarkan hal yang berbeda dengan itu. Yesus bukan Juru Selamat. Makanya sepanjang kehidupan sampai akhir hayat kita tidak boleh digeser dari keyakinan Injil bahwa Yesus yang datang pada hari Natal itu adalah Juru Selamat dan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan.
masuk sorga. Karena Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Hasilnya adalah keselamatan. Kiranya kita juga percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, kalau kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebetulnya keyakinan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara sekedar menjadi orang beragama Kristen, datang ke gereja, nyanyi haleluya, bawa Alkitab, sebetulnya semua orang juga bisa. Tapi untuk menjadi Kristen sejati yang lahir baru, yang benar-benar diselamatkan, itu hanyalah karya Roh Kudus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh percaya dan mengimaninya. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus yang meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita yakin Yesus adalah Tuhan, kita akan mengalami kelahiran baru. Tuhan mengubah kodrat dasar manusiawi yang jahat ini dengan memberikan benih ilahi, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa jadi Kristen sejati itu bukan karena kita milih, oh ini ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Saya pilih yang Kristen deh. Bukan kita yang milih Yesus, Yesus yang memilih kita. Dalam Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, jadi keselamatan di dalam Kristus itu telah ditentukan dari semula. Ditentukan bahkan sejak dunia ini belum dijadikan. Kitanya belum ada, Tuhan sudah tahu bahwa kita ini akan menjadi orang percaya, orang yang diselamatkan. Loh kok bisa? Kenapa kita dipilih, ditetapkan dari semula untuk selamat? Hal ini terjadi berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah bahasa sederhananya mau-maunya Tuhan. Tuhan mau menetapkan si A, si B, si C masuk surga kan itu kedaulatan dia. Kita nggak bisa protes saudara sekalian. Kalau kedaulatan Tuhan berarti si A, B, C masuk surga. Tapi D, E, F yang nggak dipilih masuk neraka dong. Bagaimana dengan demikian? Apa manusia seperti boneka saja yang tidak bisa melakukan apa-apa sehingga ada yang ditentukan untuk sorga kekal, tapi ada juga yang memang dilahirkan itu untuk menjadi tungku api di neraka. Saya percaya Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang maha baik, saudara. Dan dia juga adalah Allah yang maha tahu. Jadi ketika Tuhan menetapkan si A atau si B atau si C itu selamat, selain karena kedaulatannya, mau-maunya Tuhan, itu juga terjadi karena kemahatauan Tuhan. Artinya Tuhan tahu dari sejak kekal. Misalnya pada tanggal 1 Januari tahun 2000 begitu. Ada orang namanya si A menghadiri sebuah kebaktian tahun baru. Lalu kemudian disampaikan Injil oleh pendeta dan tantangan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang ini bertobat meninggalkan dosanya. Dan dia bilang, aku mau memulai lembaran baru bersama dengan Yesus biar dosaku yang dulu diampuni oleh Tuhan. Dia selamat karena percaya kepada Yesus. 1 Januari 20. Tapi pengetahuan Tuhan tentang keselamatan itu sudah terjadi dari sejak kekal, bahkan sejak orangnya belum lahir. Makanya dikatakan kita ini diselamatkan karena faktor pilihan Allah. Karena ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Makanya kuncinya adalah kita harus percaya kepada Yesus.
Dari mana saudara tahu saudara adalah orang yang diselamatkan? Dari mana saudara tahu bahwa engkau adalah orang yang telah dipilih, ditetapkan dari semula oleh Allah? Jawabannya, kalau engkau percaya kepada Yesus, itu tandanya bahwa engkau sudah diselamatkan. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bukan cuma satu pikiran, satu perasaan, tapi satu hakikat. Artinya, kalau saudara percaya Yesus, engkau percaya kepada Allah. Kalau engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak percaya kepada Allah. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita akan lihat beberapa bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Loh, saudara, Abraham itu kan sudah hidup ratusan tahun atau kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Kok dia bilang sebelum Abraham ada, aku telah ada? Itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Yesus bilang, aku ini kekal. Aku sudah ada sebelum Abraham karena aku adalah Allah yang maha kekal. Dari sejak awal sudah ada. Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. From eternity, from everlasting. Jadi bukan cuma dahulu kala, purbakala, tetapi dari kekal. Dan ini nubuatan tentang siapa? Tentang Yesus. Yang sudah ada sebelum dia lahir di Betlehem. Ini disebut sebagai praeksistensi Yesus. Saudara, manusia itu baru ada, baru eksis pada waktu lahir. Atau lebih tepat sejak pembuahan dari suami dan istri atau pria dan wanita yang kemudian melakukan hubungan seksual dan kemudian terjadi pembuahan dan menjadi janin dalam kandungan. Nah, sejak itu baru eksis, saudara. Dan waktu lahir lebih jelas lagi eksistensinya. Tapi Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan dari kekal. Dia baru datang ke dunia dalam rupa manusia kira-kira 2000 tahun yang lalu. Lahir di Betlehem, tapi sebelumnya, jauh sebelum itu, dia sudah ada. Bahkan dari kekekalan. Bukti kedua bahwa Yesus itu Tuhan, bukan cuma manusia biasa, adalah Yohanes 1 ayat 1-3. Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman, atau kalam, atau logos dalam bahasa Yunaninya. Dan dengan firman itu Allah menyatakan siapa dia. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya mau bilang tidak pernah ada masa di mana Allah tidak punya firman. Kalau begitu berarti Allah bisu dong. Mana mungkin Allah itu bisu. Jadi firman Allah sebetulnya adalah Allah sendiri. Karena melalui firman, Allah mengungkapkan jati dirinya. Saya ambil contoh. Kalau saudara tidak pernah kenal saya, tidak pernah lihat wajah saya, lalu saudara karena ada keperluan dengan saya dari temanmu memperkenalkan, hubungin Pak Rubin, dia bisa menolong begini-begini. Lalu saudara mencoba menelepon saya dari nomor yang diberikan oleh temanmu. Begitu saudara telepon, halo. Lalu saudara tanya, ini dengan Pak Rubin Adi ya? Saya bilang, bukan. Ini dengan perkataan Pak Rubin Adi. Saudara pikir ini orang aneh nih. Yang nyaut kan pasti ya kalau ditanya Pak Rubin Adi ya saya. Tapi yang cocok sebetulnya kan ini audio call. Siapa ini? Ini perkataan Pak Rubin Adi.
Saudara, karena memang melalui perkataan itu, dia belum lihat wajah saya, dia belum pernah salaman sama saya, tapi saya menyatakan pribadi saya melalui perkataan tersebut. Coba seandainya ya, saya khotbah hari ini. Begitu saya muncul, saya nggak ngomong apa-apa, cuma ngangguk-ngangguk saja, lihat kiri kanan saja. Kira-kira saudara ngerti hati saya nggak? Apa yang ada dalam pikiran saya nggak? Tidak kan? Bagaimana saudara bisa mengerti isi hati dan pikiran saya? Ketika saya mengucapkan firman, perkataan, sabda, atau kalam. Begitu juga Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Dan Yesus itu adalah Sang Firman. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Berarti Yesus adalah Sang Pencipta alam semesta, termasuk menciptakan saya dan saudara. Makanya kita harus memuji Dia karena Dia adalah Sang Pencipta hidup kita. Kalau saya bandingkan dengan Yesaya 44 ayat 24, ada firman yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Dari ayat ini jelas dikatakan Allah menjadikan segala sesuatu seorang diri. Tidak ada yang mendampinginya. Tapi Yohanes 1 ayat 3 tadi berkata segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Loh, kalau gitu ada Allah yang menciptakan sendiri, tetapi ada Yesus yang juga menciptakan alam semesta. Ada dua dong. Oh, tidak demikian saudara. Itu hanya menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan itu sendiri, itu sama dengan Yesus. Yesus sama dengan Allah. Karena pada waktu Yesus menciptakan, sebetulnya dialah Allah yang menciptakan alam semesta itu sendiri. Jadi ini bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Sang Pencipta. Ayat 14 dari Yohanes 1 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi firman itu, perkataan Allah itu kemudian menjadi manusia. Dan itulah yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita melihat bukti yang ketiga bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara perhatikan Alkitab, terutama Perjanjian Lama, ada banyak nabi-nabi yang bersabda mewakili Tuhan atau demi nama Tuhan. Jadi perkataannya adalah ini. Firman Allah berkata, bla 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 bla. Demikianlah firman Tuhan, bla 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 bla. Kenapa para nabi selalu berkata, inilah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan? Karena mereka itu hanya komunikator kebenaran. Sumbernya bukan mereka, sumbernya dari Allah. Mereka hanya mengkomunikasikan kepada manusia. Tapi Yesus lain. Kalau dia ngomong, dia berkata, aku berkata kepadamu. Kalau Nabi bilang, Tuhan berkata. Kalau Yesus bilang, aku berkata. Kenapa? Karena Yesus bukan hanya komunikator kebenaran, dia originator kebenaran. Dia adalah sumber daripada kebenaran, yang menyatakan kebenaran. Karena kebenaran itu berasal dari dirinya. Misalnya, Matius 5 ayat 38 sampai 39 yang berkata demikian, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Atau ayat 43, 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi menurut Yesus, kamu telah mendengar firman. Firman Allah ngomong gini, tapi aku berkata kepadamu. Firman Allah ngomong gini, tapi aku berkata kepadamu. Wah, jika Yesus itu manusia biasa, siapa yang bisa mengganti firman selain daripada Tuhan itu sendiri? Kok berani-beraninya firman Tuhan bilang gini, aku berkata sesuatu yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa
Yesus itu adalah Sang Firman yang memberitahukan bahwa ini loh yang harus dilakukan. Mengoreksi konsep pandangan mereka yang keliru tentang firman yang selama ini mereka dengar. Dan Tuhan meluruskan pemikiran mereka. Karena dia adalah Sang Tuhan itu sendiri. Lebih jauh dalam Markus 2 ayat yang kelima. Ketika melihat ada orang yang sakit, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Siapa manusia yang bisa mengampuni dosa orang lain? Ini kan haknya Allah. Dan ternyata begitu orang itu dosanya diampuni, langsung dia bangkit berdiri sehat, saudara. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa menyembuhkan orang dengan mujizat seketika? Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa mengampuni dosa orang? Dari sini kita lihat, Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Apalagi kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat 32 sampai 33, waktu Yesus nanya sama orang banyak, aku ini berbuat baik kepadamu, apa sih yang menyebabkan kamu ingin menyalibkan aku? Saya bacakan ya ayatnya. Yohanes 10 ayat 32, 33. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apa yang menyebabkan orang Yahudi mau membunuh Yesus? Karena mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya sama dengan Allah. Saya percaya tidak ada manusia yang jadi Allah. Manusia yang ngaku-ngaku Allah juga itu pasti nggak benar. Tapi kalau Allah jadi manusia dan dengan melihat mujizat perbuatan yang dahsyat, bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Nggak ada manusia yang bisa melakukan itu. Nggak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Nggak ada manusia biasa bisa meneduhkan gelora laut, mencelikan mata orang buta. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Yang keempat, dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan semula Thomas tidak percaya karena Thomas tidak hadir dalam pertemuan itu. Tapi kali ini Yesus datang mendekati Thomas dan berkata, lihat lubang pada tanganku dan juga lambungku, cucukkanlah jarimu ke dalamnya dan hendaklah kamu percaya. Langsung Thomas menjawab dengan tersungkur, dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Saudara-saudara, dan Yesus tidak menolak sebutan itu. Yesus tidak menolak penyembahan kepadanya dilakukan oleh muridnya. Kalau dia bukan Tuhan, dia akan bilang kan, Thomas, ngapain kamu ngomong aku Tuhan dan Allah? Aku bukan Tuhan dan bukan Allah. Aku cuma guru kamu. Tapi Yesus tidak menolak sebutan dan penyembahan yang ditujukan kepadanya. Karena memang dia adalah Tuhan dan Allah. Yang kelima, saudara, kadang ada orang bilang, tunjukkan di dalam Alkitab mana ayatnya bahwa Yesus pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Kalau Thomas yang ngomong sih ada, tapi Yesus sendiri pernah ngomong itu enggak. Kalau kita lihat bukti yang kelima, Yohanes 13 ayat 13. Yesus bilang gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus mengakui dirinya sendiri sebagai guru dan Tuhan. Bukan hanya Tuan, tapi Tuhan. Bukan hanya Lord dengan L kecil, tapi Lord dengan L yang besar. Karena selaras dengan kata Alkitab dari Filipi 2 ayat 6-11. Yang berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, Filipi 2 ayat 6 sebetulnya bilang begini, yang Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi kemudian dia merendahkan diri menjadi manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib, lalu bangkit naik ke sorga. Makanya dia mendapatkan nama di atas segala nama. Dan semua orang akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma Tuhan, tapi Tuhan. Jesus is Lord, Lord of Lords and King of Kings. Itu adalah Yesus. Dan semua orang akan menyembah dia dan mengakui
Yesus adalah Tuhan. Nah, hal ini menyangkal tuduhan bahwa Yesus itu baru dijadikan Tuhan atau diangkat jadi Tuhan oleh Konsili Nikea tahun 325 atas perintah daripada Kaisar Konstantin. Itu jelas bohong karena Konsili Nikea baru terjadi abad keempat. Tetapi waktu Alkitab ditulis saja, bahkan waktu Yesus masih hidup, dia sendiri berkata, dan Alkitab juga menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara sekalian, selain daripada ayat-ayat yang telah kita bahas, karya Yesus yang ajaib itu membuktikan dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mengusir setan-setan, dia membuat mujizat, air berubah menjadi air anggur, berjalan di atas air, meneduhkan gelombang laut. Dia menang atas pencobaan, dia kudus, dia tidak pernah berdosa. Dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga, dia akan datang kembali sebagai hakim dan raja di atas segala raja. Kalau dia cuma manusia, siapa yang bisa naik ke sorga, datang kembali, menjadi hakim dan raja atas seluruh dunia? Saudara, ingat, satu kali semua pengajar agama, semua nabi akan dihakimi. Dan siapa nama hakimnya? Yesus. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau binasa. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Yesus pernah bertanya, menurut kata orang siapa aku ini? Maka banyak jawaban. Tapi yang terakhir Yesus bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Kalau engkau berkata Yesus cuma manusia biasa, aku tidak percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan, engkau mati masuk neraka. Tapi kalau engkau berkata dengan segenap hati, aku percaya dan aku mengaku, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, engkau adalah juru selamat, engkau adalah Tuhan. Jika orang percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Saudara, bukalah hatimu, jadikanlah Yesus sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu. Dan sampai mati jangan pernah digeser dari keyakinan ini. Karena itu akan menentukan nasib kekal kita. Walaupun ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat Tuhan. Bagi kita, Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Apakah ada di antara saudara yang hari ini setelah mendengar firman, untuk pertama kalinya mau berkata, aku mau mengambil keputusan. Aku yakin Yesus bukan cuma orang baik, bukan cuma pengajar agama Kristen. Aku yakin Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Sucikanlah hidup saya. Masuklah dalam hatiku sekarang sampai selama-lamanya. Jadikan aku pengikutmu yang saleh. Sehingga aku akan mengiring engkau selamanya. Dan aku akan bersama dengan engkau dalam kerajaan sorga yang kekal. Kalau itu doa saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Karena itu kalau ada di antara kami yang mengikuti ibadah online ini dan masih bimbang dan ragu, dalam nama Yesus, hamba mohon engkau memberikan pencerahan. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat kami percaya Yesus adalah Tuhan. Oh Roh Kudus, lembutkan hati kami. Biar kami mengaku Yesus adalah Tuhan dengan hati dan hidup ini sehingga kami diselamatkan. Ampuni dosa kami dan selama hidup kami mau menjadikan Engkau Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Artinya kami mau taat kepada perintah-Mu. Karena itu kami mau lebih rajin mendengar firman. Lebih suka membaca Alkitab. Kami juga mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebab kami selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan cuma-cuma bagi setiap orang yang beriman, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.